Pernahkah Anda membaca sebuah puisi dan merasa kayak sedang membaca bahasa alien? Atau mungkin sebaliknya Anda merasa puisi itu ya bisa berarti apa saja tergantung siapa yang membacanya? Iya, kayak tes psikologi Rorschach ya, di mana satu orang melihat bentuk kelinci, terus yang lain malah melihat monster. Betul banget. Dan hari ini kita akan membongkar mitos itu dalam penelusuran mendalam kita. Misi kita hari ini adalah memberikan panduan praktis, khususnya bagi Anda para pembaca pemula, untuk memahami makna puisi yang sesungguhnya. Dan kita tidak akan sekedar menebak-nebak saja. Obrolan kita hari ini didasarkan pada analisis yang sangat tajam dari buku How to Read a Poem, karya Terry Eagleton. Nah, mari kita langsung menyelam ke topik pertama kita. Terry Eagleton ini kan punya argumen yang cukup berani ya. Benarkah membaca puisi itu 100% subjektif? Maksud saya setiap orang kan punya perasaan yang beda-beda saat membaca deretan kata yang sama. Itu jebakan pertama yang sering menjerat pembaca pemula sebenarnya. Banyak orang mengira elemen formal seperti rima itu objektif, sementara nada atau emosi itu murni subjektif. Padahal, Eagleton bilang kita harus membedakan interpretasi objektif dari sekedar tanggapan pribadi. Tanggapan pribadi, kayak asosiasi bebas di otak kita gitu. Tepat sekali. Coba bayangkan Anda membaca baris terkenal Shakespeare. Haruskah aku membandingkanmu dengan hari musim panas? Secara objektif, itu menggunakan metrum tertentu. Tapi bagaimana kalau frasa hari musim panas itu tiba-tiba mengingatkan Anda pada Paman Arthur Anda? Paman Arthur yang selalu pakai topi jerami. Ya, atau mengingatkan Anda pada aroma pisang goreng buatan nenek Anda di sore yang panas. Itu adalah tanggapan subjektif pribadi. Eagleton menekankan bahwa hal-hal semacam itu adalah ranah psikoterapis, bukan kritik sastra. Oh, wow. Jadi kalau saya ingat pisang goreng, itu karena otak saya. Bukan karena Shakespeare bermaksud menulis tentang pisang goreng kan? Ini kayak analogi melihat awan tadi ya. Betul? Iya. Makna puisi itu adalah praktik sosial yang diatur oleh aturan, bukan sekedar gambar acak di kepala kita. Anda bisa saja secara objektif mengakui bahwa sebuah puisi itu brilian, meskipun secara subjektif Anda sangat tidak menyukainya. Masuk akal sih. Tapi kalau makna bukan sekedar asosiasi bebas, bagaimana kita sebagai pemula bisa mengidentifikasi makna tersembunyi itu? Pasti ada cara agar kita tidak terjebak dalam halusinasi subjektif kita sendiri kan? Pasti ada dong. Meskipun ada ruang untuk perdebatan, selalu ada batasan tegas yang diberikan oleh teks. Kita bisa menyusun langkah praktis. Langkah pertama, ajukan hipotesis berdasarkan teks. Oke, ajukan hipotesis. Ada contoh penerapannya tidak? Ada. Mari kita pakai puisi era Victoria, karya Robert Browning, Porphyria Slover. Di puisi ini, seseorang duduk dalam gelap bersama kekasihnya, lalu mencekiknya. Hipotesis awal kebanyakan orang pasti mengira si pembunuh ini adalah pria, kan? Iya, karena judulnya Lover dan kekasihnya perempuan. Jadi otomatis mikirnya pria. Nah, mengejutkannya, teks puisi itu sama sekali tidak pernah menyebutkan gender si pembicara. Tunggu, sungguh. Tidak ada kata ganti maskulin sama sekali. Tidak ada. Disinilah kita masuk ke langkah kedua, evaluasi probabilitas budaya dan historis. Mungkinkah ini sebenarnya kisah cinta lesbian yang berujung maut? Wah, secara tata bahasa sih mungkin saja ya. Era Victoria. Mengingat konteks sejarah yang sangat konservatif saat itu, peluangnya sangat kecil secara historis. Oke, jadi sejarah menjadi semacam filternya ya. Tapi jujur saja, probabilitas sejarah itu kan masih agak abu-abu. Kita butuh bukti yang lebih keras, kayak jangkar gitu. Nah, untuk jangkar itu kita pakai langkah ketiga, uji dengan bukti eksplisit. Atau saya suka menyebutnya aturan jerapah. Aturan jerapah. Apa hubungannya jerapah sama puisi pembunuhan? Jadi begini, teks mengatakan sang pembunuh melilitkan rambut kuning korban 3 kali ke lehernya. Kita bisa berdebat apakah pembunuhnya pria narsis atau wanita delusi. Tapi kita tidak bisa berpendapat bahwa pembunuhnya adalah seekor jerapah peliharaan. Oh, saya paham. Karena jerapah tidak punya tangan untuk mencekik leher orang pakai rambut kan? Betul, dan jerapah tidak duduk merenungkan masalah teologi setelah membunuh. Teks memberi batasan mutlak, itulah aturan jerapah. Jangan masukkan jerapah jika teks tidak mengizinkannya. Saya suka banget istilah aturan jerapah ini. Jadi bukti tekstual itu jangkar kita ya. Kita boleh berlayar kemana saja, tapi talinya tidak boleh putus dari teks. Terus langkah keempatnya apa? Langkah keempat, perhatikan judul dan petunjuk struktural.
Judulnya kan Porphyrious Lover, sang kekasih. Fokusnya pada si pembunuh, bukan pada korban. Ini bukti tekstual yang menunjukkan obsesi diri yang tidak wajar dari pelaku. Oke, mari kita urai ini. Bukti tekstual itu sangat konkret. Tapi bagaimana dengan nada suara? Bukankah nada suara itu tidak terlihat di teks cetak? Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Mari kita lihat baris terakhir puisi itu. Setelah mencekik kekasihnya, si pembunuh berkata, "Dan Tuhan belum mengatakan sepatah kata pun." Wah, itu kalimat yang sangat berat. Ya, dan emosinya ditentukan oleh bagaimana teknik Anda membacakan baris itu. Kalau dibaca cepat dengan nada kemenangan yang gila, pembicara adalah seorang ateis. Dia merasa menang karena Tuhan diam saja. Oh, semacam eksperimen gila ya. Dia membunuh, lalu melihat ke atas, dan karena tidak ada petir yang menyambarnya, dia merasa menang. Tepat. Tapi bayangkan membacanya dengan nada lambat, kesal, dan muram. Pembicara ini berubah menjadi orang yang ingin percaya pada Tuhan. Dia mengorbankan kekasihnya untuk memancing reaksi Tuhan dan sekarang hancur karena Tuhan tetap diam. Wait. Kata yang sama persis, tapi memberikan dua profil psikologis pembunuh yang sangat bertolak belakang. Benar sekali. Dan kedua emosi ini valid karena keduanya mematuhi aturan jerapah tadi. Keduanya didukung oleh bukti teks, teksnya memfasilitasi kedua nada tersebut. Kebebasan memilih nada, bagaimana kita tahu emosi mana yang asli dari puisi itu? Bukannya saya jadi kembali memaksakan emosi saya sendiri ke dalamnya. Nah, itu membedakan emosi yang melekat pada karya dengan perasaan subjektif pembaca. Eagleton menggunakan contoh penyanyi legendaris Van Morrison untuk menjelaskan ini. Van Morrison, penyanyi rock itu, apa hubungannya dengan puisi? Kalau Van Morrison menyanyikan lagu tradisional Irlandia, dia sering menambahkan erangan, isakan, dan improvisasi emosional yang berlebihan. Ini contoh subjektivitas yang dipaksakan, seolah-olah teks lagu itu benda mati yang butuh napas kehidupan dari dia. Oh, dia merasa perlu menambahkan dramanya sendiri ya? Ya, bandingkan dengan penyanyi tradisional Irlandia atau Sienos, mereka bernyanyi tanpa ekspresi wajah berlebihan, kadang malah membelakangi penonton. Oh wow, membelakangi penonton? Bukannya itu kurang ekspresif? Bagi penonton modern mungkin iya, tapi bagi mereka, emosi itu sudah ada di dalam struktur lirik dan nadanya. Mereka membiarkan emosi itu mengalir melalui mereka. Emosi dalam puisi itu sudah terjalin secara objektif dalam pilihan kata, sintaksis, dan ritmenya. Jadi ibaratnya menambahkan emosi kita sendiri ke dalam puisi itu kayak menuangkan saus sambal botolan ke atas hidangan koki bintang 5 ya? Kita malah tidak bisa merasakan bumbu asli masakannya. Analogi yang sangat pas. Emosi bukanlah saus pribadi yang kita tuangkan seenaknya ke atas teks. Lalu bagaimana emosi bisa benar-benar tertanam di dalam teks itu sendiri? Maksud saya, kata-kata kan pada akhirnya cuma tinta hitam di atas kertas. Menganggap puisi cuma tinta hitam itu salah besar, karena kita tidak hidup dalam ruang hampa. Di sini Eagleton meminjam pandangan Bertolt Brecht, seorang penulis drama Jerman. Brecht bilang, anak-anak belajar emosi seperti aktor teater. Belajar emosi. Maksudnya emosi itu tidak muncul secara alami. Reaksi biologisnya alami, tapi cara mengekspresikannya dipelajari. Anak-anak melihat orang dewasa menangis di pemakaman, lalu mereka ikut menunduk dan menangis, bahkan sebelum mereka mengerti konsep kematian itu sendiri. Ah, jadi kita belajar cara merasa dari budaya kita ya? Betul sekali. Dan emosi kultural itu kemudian diendapkan ke dalam tata bahasa kita. Emosi itu bersifat publik dan kultural, bukan sekedar rahasia privat di dalam dada. Masuk akal. Kalau di kehidupan nyata kan kita bisa melihat bahasa tubuh orang menangis. Kita tahu dia sedih. Tapi di puisi tubuh fisiknya kan tidak ada. Tepat. Karena isyarat fisik itu tidak ada, kita harus merekonstruksi emosi menggunakan petunjuk struktural. Kita menggunakan ritme, rima, dan pemahaman budaya kita. Contohnya puisi Mariana karya Tennyson. Oke, apa yang dilakukan Tennyson di puisi itu? Puisi itu menggunakan skema rima ABBA. Ritme ini terasa seperti langkah melingkar yang stagnan. Maju selangkah, mundur selangkah. Pembaca merasa terjebak karena bunyi rimanya tidak pernah lari kemana-mana. Wow, jadi rimanya sendiri yang mendikte perasaannya ya? Iya. Tapi di sisi lain, kata-katanya di puisi itu terasa dijejalkan dan terlalu memaksakan kesedihan.
Ada istilah Prancisnya, voulu. Kesedihannya terasa terlalu dibuat-buat. Berarti puisi bisa terasa tidak tulus dong? Betul. Tapi bukan karena penulisnya berbohong di dunia nyata. Puisi terasa tidak tulus karena bahasanya itu sendiri terasa dipaksakan. Ketulusan dalam puisi adalah kualitas bahasa, bukan kebajikan moral dari si penulis. Jadi apa yang semua ini berarti bagi Anda sang pendengar? Saat Anda membaca puisi, Anda sebenarnya tidak sedang menebak-nebak perasaan rahasia si penyair. Anda sedang membedah mesin budaya. Anda melihat bagaimana bahasa merekayasa sebuah perasaan. Kesimpulan yang sangat solid. Membaca puisi bagi pemula bukanlah ajang tebak-tebak buah manggis. Ada batasan yang ditetapkan teks. Ingat aturan jerapah tadi. Iya, jangan masukkan jerapah kalau teks tidak mengizinkan. Dan kita juga harus ingat untuk memisahkan asosiasi pribadi, kayak pisang goreng atau Paman Arthur tadi, dari makna teks yang sebenarnya. Dan yang paling penting, jangan berikan isakan Van Morrison Anda sendiri ke dalamnya. Biarkan struktur puisi itu berbicara. Tapi, kalau saya boleh meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan oleh pendengar, Silahkan. jika makna dan emosi puisi sangat bergantung pada kesepakatan budaya dan bahasa yang kita pelajari dari lingkungan, apa yang akan terjadi pada sebuah mahakarya puisi jika, katakanlah, ribuan tahun dari sekarang, seluruh budaya dan peradaban kita punah? Wah, pertanyaan yang berat. Apakah tanpa budaya yang menopangnya, puisi itu akan menyusut kembali menjadi sekedar tinta hitam tanpa emosi di atas kertas yang tak bermakna? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Itu teka-teki yang benar-benar memancing pikiran ya, sangat provokatif. Dan sepertinya itu waktu yang pas untuk menyudahi obrolan kita. Terima kasih untuk Anda semua yang telah bergabung dalam penelusuran mendalam hari ini. Kami sangat menyarankan Anda untuk mengambil buku puisi dari rak Anda sekarang dan praktekkan semua hal yang baru kita bahas. Jangan cari jerapah yang tidak ada, sampai jumpa di obrolan berikutnya.